dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kapitalisasi. Kapitalisasi dibagi menjadi 3 bagian, market capitalization, debt financing, dan equity financing. Yang pertama, kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar adalah jumlah nilai dolar dari keseluruhan saham beredar. Kapitalisasi pasar salah satu tolak ukur yang biasa dipakai baik oleh investor maupun fund manager dalam keputusan pembelian suatu saham perusahaan. Besarnya kapitalisasi pasar semakin baik sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, maka semakin tinggi pula nilai kapitalisasi pasarnya. Industri investasi mengategorikan perusahaan berdasarkan ukuran kapitalisasinya, seperti tabel di bawah ini. Debt financing merupakan pinjaman jangka panjang yang berasal dari luar pihak perusahaan. Pinjaman jangka panjang bersifat atraktif, alasannya sebagai berikut. Pihak-pihak yang melibatkan jumlah sedikit seringkali dapat disusun atau diproses secara cepat. Perusahaan tidak harus membuat pernyataan publik mengenai rencana bisnisnya atau mengenai tujuan dari penggunaan pinjaman tersebut. Sebaliknya, penerbitan obligasi perlu membuat pernyataan publik mengenai rencana bisnisnya. Kelemahan pinjaman jangka panjang. Mungkin perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mencari pemberi pinjaman yang mau memberikan dana besar. Dan pinjaman jangka panjang akan menghadapi berbagai batasan sebagai ketentuan pinjaman. Contoh, peminjam harus menyerahkan aset jangka panjang sebagai jaminan atau sepakat untuk tidak menerima utang lagi hingga pinjaman tersebut lunas. Equity financing adalah penggunaan dana pembeli internal perusahaan sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan ekuitas mencakup penerbitan saham biasa atau menahan laba perusahaan. Pengeluaran atas saham biasa memakan biaya tinggi karena membayar dividen lebih mahal ketimbang membayar bunga obligasi. Bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi merupakan beban bisnis sehingga memberikan pengurangan pajak bagi perusahaan. Pembayaran dividen kepada pemegang saham tidak mengurangi pajak perusahaan. Laba ditahan merupakan laba bersih yang dipertahankan untuk penggunaan perusahaan daripada dibayarkan kepada pemegang saham. Jika perusahaan menggunakan laba ditahan sebagai modal, maka perusahaan tidak perlu meminjam uang dan membayar bunga. Tetapi, laba ditahan akan membuat menurunkan dividen bagi pemegang saham.